5 ciri mental miliarder yang gak banyak orang tahu, bukan cuma soal duit. Pernah gak sih lu bertanya-tanya, apa sih bedanya kita sama mereka? Mereka yang namanya sering muncul di berita bisnis, yang fotonya terpampang di majalah Forbes, yang asetnya, astaga, bikin kita cuma bisa ngelus dada. Miliarder, kata itu seolah punya aura magis ya, seolah-olah mereka adalah spesies lain yang terlahir dengan keberuntungan atau kecerdasan di atas rata-rata. Tapi beneran gitu? Apa iya cuma gara-gara hoki atau IQ jongkok, kita nggak bisa jadi kayak mereka? Gua rasa itu cuma sebagian kecil ceritanya. Ada hal yang jauh lebih dalam yang nggak banyak orang tahu. Kita sering banget salah kaprah. Kita ngira jadi miliarder itu cuma soal punya duit banyak, punya jet pribadi, rumah mewah, mobil sport bejibun. Semua itu emang hasil sih, tapi itu bukan intinya. Intinya itu ada di sini, di dalam kepala kita. Cara mereka mikir, cara mereka ngerespons masalah, cara mereka melihat dunia. Itu yang membedakan, itu yang membentuk fondasi. Dan lu tahu, mentalitas ini bisa dipelajari. Ini bukan bawaan lahir. Ini adalah hasil tempaan pilihan dan perjalanan panjang yang berliku. Siapa tahu, setelah lu tahu 5 ciri mental miliarder ini, lu bakal mulai ngerasa, wah, ternyata gue juga punya bibitnya, ya. Atau setidaknya, lu jadi tahu kemana harus mulai menanam. Ciri mental miliarder yang pertama, mereka punya obsesi yang sehat terhadap masalah. Dengerin baik-baik, bukan uang, bukan kekayaan, tapi masalah. Kebanyakan dari kita, kalau ada masalah, reaksi pertama apa? Panik, ngeluh, atau nyari siapa yang bisa disalahin. Bener gak? Tapi buat seorang miliarder, masalah itu ibarat kode rahasia. Semakin rumit kodenya, semakin menarik untuk dipecahkan. Mereka melihat masalah sebagai peluang yang belum terekspos, sebagai celah pasar yang menunggu untuk diisi. Coba lu bayangin, dulu orang pengen banget belanja barang dari luar negeri, tapi ribetnya minta ampun. Nah, ada orang-orang yang ngelihat itu sebagai masalah besar. Bukan cuma sekadar, oh ya udahlah, tapi mereka obsesi. Gimana caranya bikin ini gampang? Akhirnya muncullah e-commerce lintas negara. Atau contoh lain, macet di Jakarta. Semua orang ngeluh, aduh macet lagi, macet lagi. Tapi ada yang mikir, gimana caranya gua bisa bikin orang tetap produktif meskipun kejebak macet? Dan boom, muncul ide transportasi online yang bisa nganter makanan, barang, atau bahkan cuma sekadar ojek. Pertanyaannya sekarang, seberapa obsesif sih lu sama masalah di sekitar lu? Apakah lu cuma jadi penonton yang ngeluh? Atau lu mulai ngelihat setiap masalah sebagai teka-teki yang menantang buat dipecahin? Ciri mental miliarder yang kedua, mereka punya toleransi yang tinggi terhadap kegagalan. Ini klise tapi beneran penting. Kita hidup di dunia yang seringkali cuma memuja keberhasilan. Dari kecil kita diajarin untuk nggak boleh salah, untuk harus selalu sempurna. Makanya begitu kita gagal sedikit, rasanya dunia runtuh. Langsung down, langsung nyerah. Tapi para miliarder, mereka ngelihat kegagalan itu kayak laboratorium eksperimen. Mereka coba ini, gagal. Coba itu, gagal lagi. Tapi setiap kegagalan itu bukan akhir, melainkan data. Oh, ini nggak berhasil karena XYZ. Oke, next time gua harus coba cara ABC. Mereka belajar dari setiap luka, dari setiap pintu yang tertutup di depan muka mereka. Gua ingat cerita salah satu pengusaha sukses yang sampai diusir dari kantornya sendiri karena idenya dianggap gila, atau ada yang pernah jualan barang di pinggir jalan dan gak laku sama sekali. Apa mereka nyerah? Enggak. Mereka balik lagi, belajar lagi, sampai akhirnya nemuin formula yang pas. Mereka percaya kegagalan itu cuma cara alam semesta ngasih tahu kita lagi ada di jalan yang salah, atau kalau kita butuh muter arah sedikit. Gimana dengan lu? Seberapa sering lu nyerah setelah satu kali jatuh? Atau lu malah melihat setiap jatuh sebagai kesempatan untuk bangkit dengan strategi yang lebih baik? Ciri mental miliarder yang ketiga, mereka punya pola pikir jangka panjang, long-term thinking yang ekstrim.
Di era serba instan ini, kita sering banget terjebak dalam jebakan ingin hasil sekarang. Pengen kaya sekarang, pengen sukses sekarang. Kalau nggak langsung kelihatan hasilnya, langsung males, langsung pindah haluan. Tapi mental miliarder itu beda. Mereka mikir dalam rentang waktu puluhan tahun, bahkan generasi. Mereka rela berinvestasi waktu, tenaga, dan uang untuk sesuatu yang mungkin baru akan berbuah 5, bahkan 20 tahun kemudian. Mereka menanam pohon, bukan cuma semusim jagung. Coba lu pikirin, perusahaan-perusahaan raksasa yang kita kenal sekarang, apakah mereka langsung jadi besar dalam semalam? Tentu tidak. Mereka memulai dari garasi, dari ide-ide sederhana, lalu tumbuh perlahan-lahan. Mereka melewati krisis, melewati pasang surut. Tapi visi jangka panjang itu yang bikin mereka tetap bertahan. Mungkin kita hari ini nabung sedikit, atau belajar skill baru yang belum kelihatan hasilnya. Mungkin kita lagi bangun bisnis kecil yang masih merangkak. Rasanya pengen cepet-cepet sukses ya. Tapi coba deh lu geser mindset lu sedikit. Bayangin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Apa yang pengen lu capai? Dan apa yang bisa lu lakuin hari ini untuk membangun fondasi itu? Ciri mental miliarder yang keempat. Mereka punya keinginan belajar yang tidak pernah berhenti. Udah pinter kok masih belajar. Ini adalah kalimat yang sering gua dengar dari orang-orang, seolah-olah belajar itu cuma pas lagi sekolah atau kuliah. Begitu lulus, ya udah, ilmu udah cukup. Tapi miliarder, mereka itu kayak spons. Mereka selalu lapar akan informasi baru, akan pengetahuan baru. Mereka membaca buku, dengerin podcast, ikut seminar, ngobrol sama orang-orang yang lebih pinter. Kenapa? Karena mereka tahu dunia ini berubah sangat cepat. Apa yang relevan hari ini, besok lusa bisa jadi usang. Mereka harus terus beradaptasi, terus upgrade diri. Coba lu lihat Elon Musk. Orangnya udah di level segitu, tapi masih terus belajar tentang AI, tentang roket, tentang neuroteknologi. Kenapa? Karena dia sadar stagnan itu sama dengan mati. Kalau lu berhenti belajar, lu bakal ketinggalan. Dan di dunia bisnis, ketinggalan berarti kehilangan kesempatan. Seberapa sering lu meluangkan waktu untuk belajar hal baru di luar pekerjaan utama lu? Atau lu udah merasa cukup dengan apa yang lu tahu sekarang? Ingat, investasi terbaik itu bukan di saham atau properti, tapi di kepala lu sendiri. Ciri mental miliarder yang kelima. Mereka punya jaringan yang kuat dan mampu meminta bantuan. Ini mungkin yang paling sering kita lupakan. Kita sering merasa harus bisa melakukan semuanya sendiri. Gengsi untuk minta tolong, takut dibilang gak mampu. Kita cenderung jadi lone wolf. Tapi miliarder, mereka tahu betul kekuatan sebuah tim. Mereka dikelilingi oleh orang-orang hebat di bidangnya masing-masing. Mereka membangun relasi, mereka berkolaborasi, dan yang paling penting, mereka nggak malu untuk meminta bantuan atau saran dari orang lain. Mereka tahu batasan mereka, dan mereka percaya bahwa dengan berkolaborasi, hasil yang dicapai akan jauh lebih besar daripada kalau mereka bekerja sendiri. Coba deh lu pikirin, perusahaan startup yang sukses, di belakangnya bukan cuma satu orang jenius, tapi ada tim developer, tim marketing, tim operational. Mereka saling melengkapi. Atau kalau lu punya masalah bisnis, siapa orang pertama yang lu hubungi untuk minta masukan? Apakah lu punya lingkaran support yang bisa lu andalkan? Jaringan ini bukan cuma soal kenalan banyak orang penting, tapi soal membangun hubungan yang tulus, saling percaya, dan saling mendukung. Jadi setelah lu tahu kelima ciri mental ini, gimana perasaan lu? Apakah lu masih ngira miliarder itu cuma soal hoki dan duit warisan? Atau lu mulai sadar, ada sesuatu yang lebih fundamental yang bisa kita bangun dari sekarang? Ini bukan tentang jadi kaya raya besok pagi. Ini tentang perjalanan, tentang bagaimana kita melatih otot mental kita, tentang bagaimana kita mengubah cara pandang kita terhadap masalah, kegagalan masa depan, pengetahuan, dan bahkan orang-orang di sekitar kita. Mungkin lu nggak akan jadi miliarder dalam semalam, tapi dengan mengadopsi mentalitas ini, gue jamin hidup lu akan berubah. Lu akan melihat peluang di mana orang lain melihat tembok. Lu akan bangkit di mana orang lain menyerah. Lu akan belajar di mana orang lain merasa cukup. Jadi pertanyaan terakhir gue buat lu, kira-kira dari kelima ciri mental ini, mana yang paling relate sama lu? Dan mana yang bakal lu mulai asah dari sekarang? Pikirkan baik-baik,
Karena di sanalah awal mula sebuah perubahan besar dimulai.